Diketahui, saat ini Anies Baswedan merupakan sosok yang sudah dideklarasikan Partai Nasdem sebagai bakal calon presiden, sedangkan Nasdem bersama PKS dan Demokrat sedang mesra-mesranya dan digadang akan menjalin koalisi pada 2024 mendatang. Fokus pembahasan akan diarahkan ke sana, tentang berbagai macam kemungkinan dan skenario terkait dengan jika Anies Baswedan dipasangkan dengan Ahmad Heriawan. Sepertinya begitu, kata dia. Upaya lobi politik itu, kata Ujang, akan dilakukan oleh PKS meski keduanya belum sama-sama mengetahui apa yang menjadi keputusan Anies Baswedan nantinya. Apalagi saat ini, Anies Baswedan tengah gencar melakukan safari politik dengan mengunjungi dan menerima kunjungan para pimpinan partai. Kabar buruk bagi Partai Demokrat jika Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, batal jadi cawapres Anies Baswedan di Pilpres 2024 nanti. Selama ini, para petinggi Demokrat mendorong agar anak Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, tersebut bisa menjadi cawapres. Namun, PKS yang bakal berkoalisi dengan Partai Nasdem, Demokrat itu mengajukan kadernya, yaitu Ahmad Heriawan, AHER, untuk mendampingi Anies Baswedan. Anies sendiri rencananya akan bertemu dengan AHER PKS dalam acara yang dibungkus seminar di DPP PKS, Jakarta pada Minggu tanggal 30 Oktober tahun 2022. Apakah dalam pertemuan tersebut Anies bakal memilih AHER? Inilah respons Nasdem, Demokrat dan pengamat politik. Juru bicara PKS M. Khalid menyampaikan, pertemuan besok didasari karena Anies dan AHER akan menjadi narasumber dalam agenda seminar. Hari Minggu besok akan ada acara seminar di DPP PKS. Kang AHER dan Pak Anies menjadi narasumber, kata Khalid saat dikonfirmasi tribunnews.com. Ia mengatakan, pembahasan perihal Pilpres 2024 sangat mungkin dibahas dalam pertemuan tersebut, khususnya soal adanya keinginan dari kader PKS yang ingin mendorong AHER maju sebagai baca pres mendampingi Anies Baswedan. Tak hanya AHER dan Anies, dalam agenda seminar besok, kata Khalid, turut hadir Presiden PKS Ahmad Syaihu beserta pimpinan DPP PKS dan pengurus teras partai. PKS juga bantah AHY cawapres Anies. Sebelumnya, Khalid membantah kabar AHY menjadi cawapres Anies Baswedan. Berita itu tidak benar bahwa Pak Anies sudah pilih cawapresnya, kata Khalid kepada wartawan. Khalid mengatakan saat ini baik PKS, Demokrat, dan Nasdem tengah membahas kriteria soal pemilihan cawapres. Dia tak mengatakan kriteria tersebut sudah mengerucut ke sejumlah nama. Kita baru bahas kriteria cawapres dan mekanisme pemilihan cawapres, dan setiap partai berhak usulkan nama-nama, tandasnya. Diketahui, beberapa hari terakhir, santer figur yang diusulkan menjadi kandidat cawapres Anies Baswedan, ada dua tokoh yang diusulkan. Mereka adalah Ketum Demokrat AHY dan kader senior PKS sekaligus mantan Gubernur Jawa Barat AHER. Kubu Partai Nasdem menyatakan AHER menjadi pertimbangan menjadi cawapres mendampingi Anies Baswedan. Menurutnya, nama AHER memang menjadi pertimbangan Nasdem dan Demokrat, ya kita hargailah. Kan karena memang PKS sejauh ini dalam tim kecil menyebutkan nama Pak AHER, Demokrat menyebutkan nama Pak AHY, tentu ini menjadi pertimbangan, jelasnya. Partai Demokrat turut merespons soal rencana pertemuan antara Anies dan AHER besok. Demokrat menyambut baik rencana pertemuan tersebut, mengingat Anies merupakan sosok yang sudah dideklarasikan oleh Nasdem sebagai baca pres. Sementara Nasdem digadang akan menjadi rekan koalisi Demokrat dan PKS, kami menyambut baik rencana pertemuan Anies dan AHER besok. Sebagai capres yang diusulkan oleh salah satu parpol sahabat calon mitra koalisi, sangat baik jika Anies membuka komunikasi dan silaturahmi dengan tokoh-tokoh dari semua parpol calon mitra koalisi kami, kata Herzaki. Pertemuan Anies di kantor DPP PKS itu juga diyakini Herzaki, untuk mendalami dan mengenal karakter, pemikiran, dan pandangan satu sama lain. Terlebih, ketiga partai itu termasuk Demokrat masih berupaya membangun fondasi untuk memperkuat koalisi. Sebagaimana kata Demokrat, AHY tidak harus cawapres. Herzaki juga mengatakan tidak ada keharusan AHY menjadi cawapres Anies Baswedan. Koalisi ketiga partai menurutnya setara, sejajar, dan saling menghormati. Jadi koalisi ini sejak awal dibentuk tanpa syarat misal mesti A dan mesti B, tidak begitu. Kemudian kami bertiga setara, sejajar, dan saling menghormati. Jadi tidak ada itu ceritanya wajib AHY dijadikan cawapres karena pertimbangan utamanya tanpa Demokrat koalisi PKS dan Nasdem tidak akan terwujud.
Herzaki menuturkan bahwa koalisi dengan Nasdem dan PKS dibentuk untuk menghadirkan kemenangan pada kontestasi Pesta Demokrasi 2024 mendatang, seperti yang disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat AHY bahwa kami bertiga Demokrat, Nasdem dan PKS berupaya selama ini menyusun membentuk koalisi perubahan yang bisa menghadirkan kemenangan di 2024, katanya. Selain tujuannya untuk meraih kemenangan, kata Herzaki pondasi utamanya menghadirkan perubahan dan perbaikan di tanah air. Selain kemenangan tentunya hadirkan perubahan dan perbaikan negeri ini tanpa syarat. Kami bertiga punya semangat yang sama mengusung perubahan dan perbaikan, katanya. Pertemuan Anies Baswedan dengan Aher diyakini bukan tanpa maksud. Pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan, pasti ada komunikasi yang dijalin antara keduanya perihal pemilu. Dalam hal ini terkait bursa bacawa pres untuk Anies Baswedan. Jadi pertemuan besok itu ya tentu silaturahmi, lobi-lobi politik silaturahmi politik kelihatan terkait dengan persoalan pencawapresan yaitu Ahmad Heriawan yang sudah didorong-dorong oleh PKS, kata Ujang kepada tribunnews.com. Ujang melihat adanya fokus pembahasan yang mengarah pada keinginan kader PKS untuk Ahmad Heriawan maju sebagai bacawa pres dan dipasangkan dengan Anies Baswedan. Diketahui, saat ini Anies Baswedan merupakan sosok yang sudah dideklarasikan Partai Nasdem sebagai bakal calon presiden, sedangkan Nasdem bersama PKS dan Demokrat sedang mesra-mesranya dan digadang akan menjalin koalisi pada 2024 mendatang. Fokus pembahasan akan diarahkan ke sana, tentang berbagai macam kemungkinan dan skenario terkait dengan jika Anies Baswedan dipasangkan dengan Ahmad Heriawan, sepertinya begitu, kata dia, upaya lobi politik itu kata Ujang, akan dilakukan oleh PKS meski keduanya belum sama-sama mengetahui apa yang menjadi keputusan Anies Baswedan nantinya. Apalagi saat ini, Anies Baswedan tengah gencar melakukan safari politik dengan mengunjungi dan menerima kunjungan para pimpinan partai. Kabar buruk bagi Partai Demokrat jika Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, batal jadi cawapres Anies Baswedan di Pilpres 2024 nanti. Selama ini, para petinggi Demokrat mendorong agar anak Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, tersebut bisa menjadi cawapres. Namun, PKS yang bakal berkoalisi dengan Partai Nasdem, Demokrat itu mengajukan kadernya, yaitu Ahmad Heriawan, Aher, untuk mendampingi Anies Baswedan. Anies sendiri rencananya akan bertemu dengan Aher PKS dalam acara yang dibungkus seminar di DPP PKS, Jakarta pada Minggu tanggal 30 Oktober tahun 2022. Apakah dalam pertemuan tersebut Anies bakal memilih Aher? Inilah respons Nasdem, Demokrat dan pengamat politik. Juru bicara PKS M. Khalid menyampaikan, pertemuan besok didasari karena Anies dan Aher akan menjadi narasumber dalam agenda seminar. Hari Minggu besok akan ada acara seminar di DPP PKS. Kang Aher dan Pak Anies menjadi narasumber, kata Khalid saat dikonfirmasi tribunnews.com. Ia mengatakan, pembahasan perihal Pilpres 2024 sangat mungkin dibahas dalam pertemuan tersebut, khususnya soal adanya keinginan dari kader PKS yang ingin mendorong Aher maju sebagai bacapres mendampingi Anies Baswedan. Tak hanya Aher dan Anies, dalam agenda seminar besok kata Khalid, turut hadir Presiden PKS Ahmad Syaihu beserta pimpinan DPP PKS dan pengurus teras partai.